Kembali lagi ya sama aku di sini ya di channel Princess Intan. Ini aku habis manen lagi ya ini. Ini aku manen bunganya ini mekar ya. Bunga ini mekar setiap hari gitu ya. Jadi aku setiap hari itu pasti ngontenin bunga ini untuk dipanen ya. Untuk dipakai dibuat jadi sanggul atau bros di jilbab aku. Jadi bunga ini nih ya tidak pernah sama sekali menjadi mubazir. Karena memang aku sangat membutuhkan bunga ini ya. Jadi aku kontenin terus-terusan ya setiap hari bahkan. Ya ini aku mau makan nasi capcay di sini ya ini ya. Sampai aku tuh panas dingin ya. Sampai bingung ya, kayak gak ada waktu gitu. Jadi bunga ini sangat berguna sekali bagi aku gitu. Jadi tidak pernah bunga ini mubazir, tidak pernah. Karena aku butuh bunga ini gitu ya. Dan ini aku mau ambil sayur capcay ini ya ini. Kita nostalgia di rumah Tritip, di rumah gubuk kayunya bapak tiri aku ya. Jadi kenapa aku pakai jilbab warna ungu? Karena aku ingat ya waktu itu kan aku kan sama Wahyu tuh lihat jempernya warna ungu ya. Waktu itu kan dia kena tilang, kena razia di BP waktu itu ya. Terus dia ngikutin aku gara-gara aku nggak pakai jilbab kan. Dia ngikutin angkot aku, dia bilang tolong pakai jilbab gitu kan. Tapi aku tuh bawel dan bandel gitu. Dia tuh mau apa sih gitu, kok banyak peraturannya gitu kan. Ingat ya, Wahyu itu bukan cowok genit, jadi tuh lucu kalau aku harus taat sama dia. Dia tuh bukan cowok geleman. Jadi kalau aku sama Wahyu tuh kayak banyak peraturan gitu. Aku tuh nggak paham, nggak boleh pakai celana celana pendek gitu, terus nggak boleh harus pakai jilbab gitu kan. Kayak membuat cowok tuh kayak kontol, tidak pernah tercuri gitu kan. Jadi cowok-cowok yang suka sama aku tuh bukan cowok genit, karena memang aku tuh kurang cantik, aku kurang keren, mukaku juga muka tompelan dan penuh jerawatan ya. Ini kan aku baru hilang tompel, jadi tetap juga gitu cowok tidak bisa genit sama aku ya. Apalagi kontolnya itu bukan kontol tercuri. Apakah aku kurang cantik? Kan begitu logikanya. Jadi aneh kalau tiba-tiba Wahyu kesemsem sama aku. Jadi aku pacaran sama dia tuh selama 3 tahun aja ya. Selama 3 tahun itu tuh aku dinyanyikan. Ya aku gambar ini buat dia, ini aku gambar ada gitar. Tapi dia tuh nyanyinya tuh nggak pakai gitar ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Aku gambarnya pakai gitar di sini biar kelihatan lebih romansanya itu lebih berwarna gitu, lebih bergairah lah ya. Kayak momen-momen yang sangat langka gitu ya, momen yang pakai gitar begini. Terus aku tuh nggak bisa move on gara-gara dengan suaranya itu kan sangat merdu ya, bagus melengking kayak lagunya, suaranya ST12, kayak lagunya kayak lagunya Wali gitu, kok sama gitu, kayak suara keras tapi kayak serak-serak basah gitu kan. Jadi aku mulai berusaha mengikuti gayanya gitu, kayak dia pinter nyanyinya gitu kan. Aku selalu berusaha menghibur diri aku gitu seperti dia menghibur aku. Jadi aku tuh nyanyi itu untuk diri aku sendiri ya. Jadi aku mulai belajar nyanyi setelah aku sudah nggak bisa move on dari dia. Jadi karena aku nggak bisa move on, karena kita udah bukan pacaran lagi ya, sudah bukan pacar lagi. Jadi aku tuh menghibur diri aku kan. Jadi aku tuh nyetel musik Justin Bieber. Terus bapak tiri aku ngomel-ngomel gitu, jangan kenceng-kenceng karena aku nggak bisa move on gitu. Sampai si Farida bilang begini, habisin si Cina itu. Maaf ya, Cina yang mana gitu, jangan sebut Cina ya, jangan, tolong jangan kasih gelar kecinan di aku.
tolong langsung namanya aja, kan aku tuh bingung gitu. Cina itu banyak banget orang Cina ya. Selain aku tersungging karena kan aku setiap malam nyanyi sendirian. Ini gara-gara si Wahyu ya, aku tuh nggak bisa move on ya. Jadi aku tuh suka nyanyi di malam-malam ya. Terus kalau nelpon sama cowok lain pasti aku nyanyikan cowok aku gitu, selain sama si Wahyu. Jadi Farida itu kakak tiri aku perempuan ya. Jadi dia tuh saksinya kalau aku tuh suka nyanyi-nyanyi dan kesurupan. Kayak suka nyanyi tapi sambil teriak-teriak, karena memang rumahnya kecil, rumah gubuk kayu, jadi nggak bisa kalau nggak cempreng, nggak besar banget suara aku kan. Tuh malam-malam gitu kan, aku nyanyi tuh malam. Tapi ya aku nggak pernah nyanyi di dalam kamar mandi, tuh nggak pernah ya. Jadi aku nyanyinya itu di dalam kamar doang ya, di dalam kamar aku sendirian. Jadi selama aku sama Wahyu itu tetap ya pakai Asaplas selama 3 tahun, dan 3 tahun juga tompel tidak pernah hilang. Aku udah berusaha pakai silet ini ya, ini silet goals sampai keluar darah, tetap aja tompelnya itu tumbuh lagi. Dan saksinya si Marni sama si Wahyu ya, cowok aku ya waktu itu, dan dia tuh tahu banget tompel aku tidak pernah hilang pakai Asaplasan. Jadi aku tuh suka bawa cermin ke sekolah, cuman mau lihat ya, mau ngecek tompel aku ini jangan sampai Hasaplas ini lepas. Jadi aku pakai Hasaplas seperti ini ya di muka aku, terus dipotong kecil-kecil sesuai bentuk tompel aku kan kecil, jadi potongannya tuh kecil sesuai dengan tompel ini gitu. Jadi setelah Farida bilang habisin si Cina itu, baru mobil aku tuh kan hancur parah ya, bagian depan gitu, kayak habis nabrak apa gitu, kan. Katanya itu malam-malam di daerah Lemaru yang nabrak motor, dia bilang kayak habis nabrak tiang listrik kan. Terus masuk itu mati lampu malam-malamnya ya, terus nggak jadi buat nengok kecelakaan itu karena kan mati lampu. Jadi saya bilang gak usah ditengok, tunggu aja sampai lampunya nyala gitu kan. Terus aku diusir dari rumah ya setelah hilang tompel aku ya, setelah hilang tompel ini gitu kan. Jadi tolong ya, jangan main di badan aku udah sakit di badan aku. Kamu boleh dengar mata batin aku, tapi tolong jangan sentuh di badan aku ya, tolong ya, tolong. Jadi aku tuh kalau ke sekolahan itu tuh ya selalu tompelan dan jerawatan. Jadi aku tuh selalu ngecek jerawatan aku pakai cermin. Itu kayak gini ya, jadi tuh kayak gini ya. Terus aku malu banget buat berangkat sekolah, jadi aku tuh nggak mau sekolah ya, karena memang nggak ada cowok ganteng. Walaupun muka aku tompelan dan jerawatan, tapi aku tuh nggak bisa nahan gitu ya, nahan kayak pingin lihat cowok ganteng gitu kan. Jadi aku tuh izin terus sampai 19 izin. Aku tuh nggak tahu ya kok jadi 19 apa gitu. Aku tuh nggak nyangka gitu ya. Soalnya teman aku tuh geleman gitu, karena kan aku bilang izin, dia bilang iya. Dia terus izin. Oke, kalau gitu aku nanti mau izin terus-terusan deh. Ternyata beneran kan. Langsung berubah jadi alpha 19 alpha. Kok bisa sih aku diginiin gitu. Aku tetap ya, aku tuh benci banget karena memang gak ada cowok ganteng. Aku tuh gak mau sekolah. Baru ya sekolahannya tuh jauh banget. Aku tuh kalau ke sekolah itu perginya tuh harus naik angkot ya, karena aku tuh nggak bisa lagi jalan kaki karena udah pindah rumahnya tuh jauh banget. Dan aku kayak ngerasa malu banget ke sekolah kalau muka jelek kayak gini ya, kayak nggak pede-pede banget gitu kan ketemu orang. Dan aku tuh anaknya tuh kayak anak broken home dan anak menyendiri ya. Aku tuh suka menyendiri di kelas
kayak orang jarang bergaul gitu. Ini aku sekarang udah nggak pernah lagi pakai BH ya. Kalau zaman dulu tuh waktu zaman sekolah tuh pakai BH terus. Aku nggak pernah nggak pakai BH, pasti pakai BH karena kan aku kan pasti kan cari cowok, pasti kan pacaran sama Wahyu. Jadi aku tuh selalu pakai BH sama Wahyu, sama Ansori, sama cowok lainnya gitu. Karena kan aku kan ini ya emang harus pakai BH gitu kan, nggak kayak sekarang kan, karena bekas luka bisulan dan pernah bisulan tuh sakit banget, yang bisulan nggak pernah kempes, jadi aku tuh udah kapok, bener-bener sakit banget, dan itu tuh kayak sakit keterlaluan gitu, amat pedih gitu. Jadi aku tuh takut pakai BH ya, kecuali kalau BH-nya tuh nggak ada kawatnya gitu, yang lebih enak dipakai, yang nyaman di dada aku gitu, karena emang sakit banget ya, luka bisulan ini selalu membekas ya. Jadi teman aku tuh bingung ya, sampai sekarang pun aku jarang ya pakai BH. Jadi aku itu harus pakai BH ya kalau aku punya pacar lagi gitu, karena aku memang udah nggak punya pacar ya jak dekat, jadi ngapain pakai BH, karena aku tuh udah jarang buat kencan ya, karena emang udah tidak pernah kencan lagi, udah nggak pernah kenal cowok lagi, kecuali kalau aku main di badan lagi, mau nggak mau pakai BH biar nggak besar ya kalau tersentil.